makna dari pembagian 3 fase di bulan Ramadan. Di fase yang pertama kita ditempa untuk menjadi orang yang kuat, di fase kedua kita melepaskan dosa-dosa, di fase yang ketiga kita membangun bangunan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kali ketika di bulan Ramadan itu teman-teman mungkin dapatkan ya di tausiah, di kultum-kultum, mungkin teman-teman sudah pernah dapatkan, tapi ini saya hanya untuk menguatkan kembali bahwa hari ini kita sudah memasuki di fase ketiga atau 10 hari terakhir di Ramadan ya, 10 hari terakhir Ramadan. Dan mungkin sudah kita tahu bahwa Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama, 1 sampai 10 Ramadan, 10 hari kedua, 11 sampai 20 Ramadan, dan 10 hari ketiga, 21 sampai 30 Ramadan. Nah, apa sih pembagian ketiganya? Karakteristik dari ketiga pembagian tersebut. Yang pertama, di 10 hari pertama, itu isinya adalah rahmat, ya. Jadi berbicara tentang rahmat itu ngomong soal pemberian, kemurahan, obral, dan segala kebaikan kita bisa dapatkan sebesar-besarnya di 10 hari pertama ini, karena ini balance, ini seimbang banget dengan tantangan di 10 hari pertama dalam berpuasa. Kita masih beradaptasi, tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu, menahan segala macam hal yang menggugurkan atau membatalkan puasa. Dan itulah Tuhan kemudian membuat keseimbangannya dengan memberikan kebaikan yang sebesar-besarnya di 10 hari pertama. Pahala sangat besar di sini, rahmat, pemberian Allah, atau kemurahan hati Allah itu diberikan sebesar-besarnya di 10 hari pertama ini. Karena sebanding dengan upaya di fase adaptasi yang kita lakukan. Nah, yang fase kedua itu adalah fase maghfirah atau ampunan. Ya, setelah kita lolos dari fase yang pertama, kita sudah bisa beradaptasi, tough, kemudian mulai di fase stabil, kita diberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Maka dari itu di fase kedua ini, upaya yang mengimbangi pemberian Allah itu adalah dengan cara banyak memohon ampun, beristighfar. Makanya di 10 hari kedua itu saat ampunan itu diberikan, dosa-dosa dihapus, dibakar gitu ya. Maka perbanyaklah bertobat, perbanyak istighfar di 10 hari kedua. Nah, untuk 10 hari terakhir itu adalah pembebasan kita dari api neraka. Ini fase merdeka ya. Fase merdeka itu artinya kita sudah menjadi pribadi yang lebih bisa lepas, lebih mandiri, punya diri kita sendiri, karena diri kita sudah utuh. Diri kita sudah terbangun, kita sudah melalui fase di mana kita ditempa sebagaimana besi itu ditempa dengan keras, dikasih api dan seterusnya di 10 hari pertama. Tetapi di samping kita ditempa itu juga kita diberikan banyak rahmat. Jadi seimbang gitu ya, sepadan dengan perjuangan yang kita lakukan di fase 10 hari pertama. Setelah itu kemudian kita memohon ampunan, karena di fase kedua ini sudah mulai stabil. Jadi setelah kita menjadi pribadi yang kokoh, yang kuat, stabil, nah kita mulai tenang, nah kita merilis semua dosa-dosa kita, melepaskan semuanya, menghapus semuanya. Nah, setelah kita bersih, kita menjadi pribadi yang utuh namanya. Ya, jadi setelah melalui fase 10 hari pertama kita menjadi pribadi yang kokoh,
Setelah melewati 10 hari yang kedua kita menjadi pribadi yang utuh. Ketika menjadi pribadi yang utuh inilah kita di fase merdeka, yaitu fase terbebas dari api neraka. Kita tidak punya tanggungan. Kita seperti bayi yang baru dilahirkan, kita tidak punya beban, atau kalau dalam bahasa yang mungkin sesuai dengan situasi sekarang kita bisa bilang bahwa kita tidak memikul beban masa lalu. Nah ini di 10 hari ketika kita benar-benar merdeka, kita benar-benar menjadi orang yang manusia yang seutuhnya yang bersih. Ya, itu di fase yang ketiga, dan ini kita manfaatkan ya untuk menerima atau memulai asupan-asupan positif yang baru. Jadi di fase yang pertama kita ditempa untuk menjadi orang yang kuat. Ya. Di fase kedua kita melepaskan dosa-dosa. Di fase yang ketiga kita membangun bangunan yang baru atau bangunan yang positif. Ya. Diperkuat, yang negatif dihilangkan, yang positif dibangun. Itu makna dari pembagian 3 fase di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan setiap fase dari Ramadan ini dengan baik. Demikian kata Rudi Cayo edisi spesial Ramadan kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Beri dukungan terus buat Rudi Cayo TV dengan cara like semua videonya, tonton semua video-videonya, share ke teman-teman yang lain, dan yang belum subscribe dipersilahkan buat subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.